Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya. Di video kali ini saya merakit sebuah PC lagi, tepatnya sih mengetes sebuah PC dengan prosesor Core i3 12100F yang tentunya masih sangat ramai digandrungi atau diminati. Namun dengan sesuatu yang berbeda karena masih banyak juga yang mengatakan, Bang, gimana sih performanya dengan RTX 3060? Apakah bottleneck atau tidak? Nah, mungkin di video kali ini saya akan coba merakitkan PC ya dengan beberapa komponen yang ada di studio. Bagaimana sih performa Core i3 12100F dengan RTX 3060? Nah, biar nggak penasaran, mari kita langsung bahas kira-kira seperti apa dan let's go. Oke, jadi di video kali itu sebetulnya saya ingin memberikan gambaran buat teman-teman karena banyak juga dari kita yang menggunakan prosesor kelas entry level dari Intel ini, yaitu Core i3 12100F, yang mana di tahun ini mungkin sebelum-sebelumnya yang merakit dengan prosesor ini ada juga yang menggunakan VGA-nya yang masih low karena mungkin waktu itu harganya masih tinggi. VGA-nya seperti GTX 750, 1050 Ti, 1650 gitu dan lain sebagainya. Dan karena ini ada momen penurunan harga VGA card, banyak juga dari teman-teman yang langsung lari ke RX 6600, RX 6600 XT, RTX 3050 dan lain sebagainya ya. Banyak GPU yang turun harga. Tapi mungkin ada juga yang pengen ataupun yang meminang RTX 3060. Nah, kira-kira Core i3 ini dengan RTX 3060 ini performanya seperti apa? Kira-kira berlebihan atau tidak? Ataukah bottleneck atau enggak? Karena memang harganya ada penurunan, mungkin RTX 3060 ini nantinya akan cocok buat kalian pinang karena harganya yang udah lumayan turun. Dan di sini saya akan memberikan gambaran dengan merakitkan sebuah PC. Ya, ini PC testbed saya ya. Dimana untuk prosesornya pastinya ya kita tes menggunakan Core i3 12100F ini. Dan kebetulan untuk komponen-komponen lain saya nggak beli, jadi saya memanfaatkan yang ada di studio aja ya. Hanya untuk memberikan gambaran ke kalian. Kebetulan untuk motherboard yang saya gunakan kali ini yaitu adalah motherboard yang high end ya. ASRock Z690 Phantom Gaming Velocita. Ya, saya nggak punya motherboard seri H untuk generasi ke-12 ya. Jadi kebetulan adanya seri J, tapi nggak apa-apa ya, kita pasangkan di motherboard ini. Dan karena motherboard ini platformnya support untuk DDR5, sehingga saya harus memasangkan memori RAM DDR5. Nah, untuk memori RAM yang digunakan saya gunakan dari Corsair, yaitu Corsair Vengeance RGB DDR5. Ini RGB ya, kapasitasnya 32 GB dengan frekuensi 5600 MHz. Keren sekali ya. Dan buat info juga ke kalian nih, untuk memori seperti ini harganya udah cukup turun dibanding mungkin 7-8 bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu ya. Kalau nggak salah saya tahun lalu pernah merakit PC juga menggunakan DDR5, harga memori RAM masih 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan sekarang memori Corsair ini harganya hanya mulai di 3 jutaan saja sudah mendapat kapasitas 32 GB ya. Dan ya seperti kita ketahui, ini adalah merek Corsair, salah satu merek idaman buat kalian yang pengen merakit PC. Karena JTech ID pun pengalaman pribadi sudah menggunakan Corsair cukup lama, dari mulai memori RAM yang DDR3 ya, sampai sekarang kita nyobain ngicip nih ya yang DDR5-nya. Dan untuk kemampuannya tentunya nggak perlu diragukan lagi. Pasti untuk quality, untuk performance, Corsair udah the best lah. Apalagi seri Vengeance ini ya, seri pembalasan dendam, keren banget ya. Dan untuk desainnya, ini desainnya juga cukup simple, menurut saya cukup kalem,
Jadi looks-nya itu dapat banget ya. Jadi untuk desain dari memorinya ganteng, elegan, dan juga untuk RGB-nya itu kesannya soft, jadi nggak lebay, nggak alay. Ini keren banget, gagah banget. Dan juga untuk RGB-nya support untuk ke software iQ ya dari Corsair. Jadi bisa disetting berbagai pilihan macam warna ataupun mode RGB. Software iQ ini bisa kalian download, bisa kalian gunakan untuk memori ini. Jadi nice banget lah. Oke, ngomong-ngomong untuk coolernya. Nah, coolernya karena nggak lucu juga ya, saya pakai casing segede gini, tapi coolernya pakai cooler bawaan Intel gitu ya. Jadi kebetulan juga ada di studio, saya pasangkan yaitu adalah SideMogen 5 revisi C yang tentunya sudah support untuk LGA 1700. Jadi untuk generasi ke-12 seperti ini dia sudah support. Dan tentunya untuk cooler ini kalian bisa lihat lah, pendinginannya udah cukup mumpuni pastinya ya. Terlihat dari heatsink yang sangat gagah. Ini sangat besar sekali, heat pipe-nya juga banyak sekali. Jadi ini cocok buat kalian yang mau merakit PC menggunakan prosesor misalkan di atas Core i5 seperti Core i7 12000 gitu ya, ataupun Core i9 juga bahkan mungkin masih bisa sanggup untuk melibas ya. Dan pastinya kalau cuma Core i3 itu pasti adem banget nantinya ya. Dan untuk cooler ini di paket penjualannya sangat lengkap sekali ya, mulai dari ada obeng-obengnya, dikasih juga dari bracket-bracketnya juga lengkap ya, mau untuk AMD juga bisa ya. Jadi buat Intel yang seri yang sebelumnya juga bisa support, nggak ada masalah. Dan untuk fan-nya juga di sini noise-nya sangat minim sekali ya, jadi nggak terlalu yang bising juga. Oke, jadi itu untuk coolernya. Ini coolernya memang terlalu overkill buat rakitan PC kita kali ini, tapi nggak apa-apa. Lalu untuk storage-nya ya, saya gunakan storage yang ada aja di saya ya, tapi storage-nya sudah SSD tentunya. Lalu untuk VGA card. Nah, VGA card-nya ini nih, ini salah satu VGA yang ganteng, yaitu adalah Keystone RTX 3060 VRAM 12GB. Nah, RTX 3060 ini memiliki tema, mungkin buat kalian yang senang waifu ataupun yang senang tema karakter gitu ya, anime atau manga, ini sangat cocok sekali karena Keystone ini menghadirkan satu produk yang memang fokus juga pada karakter-karakter seperti ini. Dan dalam paket penjualannya juga kalian bisa lihat dari boxnya, dari dusnya sendiri sudah menampilkan tema yang keren banget ya buat kalian pecinta karakter seperti ini. Dan boxnya juga cukup terlihat elegan, terdapat busanya juga bagus ya, ada tulisan Keystone dan lain sebagainya. Dan dalam paket penjualannya itu dia juga ada yang namanya kartu garansi, dan juga dikasih juga stiker untuk karakter anime seperti ini. Jadi cocok lah buat koleksi teman-teman memang yang fokus, yang suka seperti ini. Dan dari penampakan VGA card-nya ini sangat ganteng sekali, dipadukan dengan warna yang dominan dari ungu. Triple fan ini ya, ini ada 3 fan, yang fannya juga semua berwarna ungu, menambah kecakapan atau kemanisan dari VGA card ini. Jadi VGA card ini desainnya itu sangat kokoh, hampir semuanya itu terbuat dari bahan metal. Jadi metal semua, bahkan backplate-nya pun terbuat dari metal yang juga sudah ada karakter seperti ini. Jadi menambah PC ini memiliki karakter yang cukup lucu, unik, dan juga tegas tentunya. Untuk heatsinknya juga di sini cukup meyakinkan. Dia panjang sekali ya, bahkan panjangnya itu adalah melebihi dari PCB-nya. PCB-nya itu hanya setengahnya dari panjang VGA card-nya. Jadi hanya setengahnya saja, tapi heatsinknya sangat panjang sekali, 2 kali lipatnya. Dan untuk VGA card ini dia membutuhkan 1x8 pin power. Dan uniknya juga untuk VGA card ini bisa support ke RGB karena di paket penjualannya pun diberikan untuk kabel RGB yang bisa kita support atau colokan ke motherboard kita. Jadi kita bisa atur warnanya, kita bisa setting warnanya di software motherboard. Seperti yang saya coba tes kali ini berwarna RGB, namun sebetulnya bisa dirubah juga berwarna ungu ataupun dengan mode-mode yang lain, rainbow dan lain sebagainya sesuai dari software bawaan motherboardnya. Ini menambah satu value menurut saya, udah tampilannya ganteng, memiliki karakter, ada nyala-nyala RGB-nya seperti ini, menambah kesan tampilan PC kita jadi mewah juga, jadi kelihatan PC high end gitu kan. Padahal ini
hanya GPU RTX 3060, bukan RTX 3080 atau RTX 3090. Nice lah. Dan saat saya cek juga di GPU Jet-nya, tentunya ini udah sesuai banget untuk segala spesifikasinya. Dan yang mengagetkan, saat saya coba untuk look up ya, saya coba look up, ternyata masuk ke website Tech Power itu dia masuk VGA ini VGA yang sama dengan VGA dari Valid RTX 3060. Jadi mungkin produknya, PCB-nya ataupun produknya sama, menggunakan produk dari basic Valid RTX 3060. Dan ini bukanlah menjadi kekurangan. Menurut saya ini juga cukup baik karena Valid RTX 3060, siapa sih yang nggak tahu brand Valid? Salah satu brand yang cukup baik juga, cukup ternama, yang kehandalan dan ketangguhannya nggak diragukan lagi. Sehingga Yeston ini saya bisa katakan pasti tangguh. Cukup tangguh sama dengan Valid. Bahkan untuk RTX 3060 dari Yeston ini memiliki value yang lebih karena memiliki karakter dan juga memiliki RGB. Apalagi jika dibandingkan dengan harganya di marketplace Indonesia, harganya nggak terpaut jauh, yakni di kurang lebih untuk Valid itu di 5,9an atau sampai 6 juta bahkan, dan untuk Keystone pun sama di 5 jutaan sampai di 6 jutaan. Jadi selisih harganya nggak terpaut jauh tapi memiliki value yang lebih untuk Keystone RTX 3060 ini. Jadi buat kalian yang ngambil Keystone ini, mungkin saya katakan nggak rugi ya, karena dapat value yang lebih, memiliki karakter, memiliki RGB, memiliki heatsink yang lebih panjang, menurut saya lebih bagus juga ya, memiliki triple fan, dan juga fan-nya ini juga ada nyala-nyalanya, walau untuk fan-nya itu nggak bisa dirubah nyalanya, hanya nyala kiranya warnanya warna ungu lah ya. Jadi ini cukup membuat satu keunikan ataupun satu value yang lebih untuk VGA dari Yeston ini. Nice lah. Dan yang terakhir di sini kita gunakan casingnya. Casingnya ini dari Corsair juga. Nah, untuk casing ini adalah casing yang pernah saya gunakan di video sebelumnya sebetulnya, karena memang ini saya jadikan akhir-akhir ini menjadi PC testbed di sini ya. Ini adalah Corsair IQ 5000T. Casingnya gede banget. Ini casing Sultan sebetulnya ya. Casingnya mahal banget. Ini nice banget lah. Jadi untuk menampung IO water cooling juga bisa sangat leluasa. Mau menampung fan, mau menampung CPU cooler yang besar seperti ini sangat leluasa. Oh iya, satu lagi, untuk supply dayanya saya menggunakan supply daya dari FSV ya, yaitu Hydroca 850 watt. Nah, mungkin itu saja komponennya ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana sih kemampuan Yeston RTX 3060 ini menyandingkan dengan si Core i3 ini. Sejauh mana bottlenecknya, yang suka kalian bilang bottleneck bang. Sejauh mana sih bottlenecknya, atau bagaimana performanya dari PC rakitan kita kali ini. Mari kita langsung lihat untuk performanya. Let's go. Nah, untuk performanya di Game Pass 2021 coba saya tes di resolusi 1080p. Di sini bisa terlihat CPU usage-nya average atau rata-rata di 65-an atau 70-an% ya. Dengan clock speed-nya stabil di 4,1 GHz. Dan kalau kita lihat sih suhu pendinginan dari coolernya ini nggak pernah lebih dari 60. Keren banget sih. Ini berkisar di 52 sampai 57 derajat Celcius. Dan untuk suhu VGA card-nya ini keren juga, Yeston ya. Pendinginannya bagus, maksimal hanya di 73 derajat Celcius, stabil. Dan saya juga coba penasaran di resolusi 1440p-nya bagaimana sih kira-kira perbedaan untuk CPU usage-nya. Ternyata untuk CPU usage-nya malah rata-rata di bawah 60 ya, bahkan sekitar 58 sampai 59%. Ya, walau sempat juga sih di 60-an%, dan suhunya pun masih sama ya, di kisaran 52 sampai 50 derajat untuk CPU-nya, dan untuk VGA card-nya juga suhunya masih sama di 73 derajat. Dan FPS-nya terlihat sangat mantap untuk 1080p ataupun 1440p. Dan untuk di Game Pass ini memori RAM-nya hanya terkonsumsi sekitar 8 sampai 9 GB saja ya. Cukup ringan ya untuk konsumsi memorinya ya. Lalu di game selanjutnya saya tes coba di Horizon Zero Dawn, di mana untuk CPU usage-nya di sini agak berat nih. Rata-rata bisa di 70%-an. Kalau tadi kan di PES itu lebih rendah ya. Sekarang CPU usage-nya di 70-an dengan suhu juga masih sangat adem di 50-an. Keren juga ini. Dan untuk GPU-nya jalan di speed 1800-an MHz dan suhunya masih stay juga di 71-an.
Hampir jarang lah lebih dari 73. Dan saya juga coba tes di resolusi 1440-nya, ternyata CPU usage-nya malah turun ke 50-60%-an dengan clock speed yang sama di 4,1 GHz, dan untuk VGA card-nya masih tetap bertahan di suhu 70-an saja. Ini keren ya. Ini menandakan bahwa untuk VGA card ini dan Core i3 ini masih bisa dikatakan cukup seimbang ya. Jadi Core i3-nya juga masih bisa mengimbangi lah untuk RTX 3060 ini. Lalu berbeda dengan game Battlefield 5 untuk resolusi 1080p ataupun 1440p, untuk CPU usage-nya kurang lebih sama-sama plus minus di 60%-an. Dengan suhu juga sama, nggak pernah lebih dari 60 derajat, dan untuk GPU usage-nya hanya berkisar di 70-80%-an. Ini mungkin lebih seimbang ya untuk GPU usage dan untuk CPU usage-nya ya. Dan untuk suhunya juga masih sama di 70-an juga. Lalu untuk game selanjutnya saya juga penasaran, saya coba tes deh di RDR2 dengan resolusi 1440 pixel dan CPU usage-nya di kisaran 70%-an dengan suhu di bawah 60 derajat ya, masih sama, dan untuk suhu GPU-nya juga masih stabil di 73 derajat Celcius, walau GPU usage-nya berada hampir rata-rata di 99%. Keren ya untuk di RDR2 ini, untuk CPU usage-nya dan juga untuk GPU usage-nya ya masih cukup oke sih. Ini nggak terlalu yang wah ini bottleneck bang, nggak, ini udah cukup oke sih ya. Lalu untuk Cyberpunk saya juga coba tes di resolusi 1440p, CPU usage-nya hanya di kisaran 40-50%-an saja. Bahkan di beberapa scan hanya 36% loh. Dan suhunya juga sangat adem di 50-an aja, dan GPU-nya itu di 99%. Dan ini menandakan bahwa game Cyberpunk ini sangat GPU bound sekali ya. Jadi untuk CPU-nya hanya mengkonsumsi di 30-50%-an aja, tapi untuk GPU-nya terus-terusan di 90-an persen gitu ya. Tapi untungnya untuk suhunya ini nggak pernah lebih dari 73. Nice lah, pendinginan dari Yeston ini sangat baik. Dan untuk yang selanjutnya kita tes juga di Shadow of the Tomb Raider, resolusinya 1440 pixel. Ini juga sama ya, berkisar di 50-60%-an dengan suhu bahkan di 45 derajat Celcius saja, dan untuk GPU usage-nya di 99%. Jadi untuk game ini tentunya bisa dikatakan cukup mengkonsumsi GPU ya, atau GPU bound, memberikan workload yang cukup berat kepada GPU-nya. Tapi suhu GPU-nya tetap bertahan di 73 saja. Dan saya coba tes juga di Far Cry 5, sama ya, di sini berkisar di 40-50%-an saja untuk CPU usage-nya, dan suhunya di 50 derajat Celcius saja. Lalu untuk GPU usage-nya ya naik turun di sekitaran 90%-an saja. Dan untuk suhunya juga masih sangat adem sekali. Oke, jadi sebetulnya buat kalian yang mau pakai Core i3 seperti ini, ya ini sah-sah aja ya, nggak bisa dibilang bottleneck. Karena bottleneck itu tentunya tergantung kebutuhan juga, tergantung game apa yang dimainkan, tergantung aplikasi apa yang dimainkan, tergantung resolusinya seperti apa. Jadi nggak bisa semerta-merta komponen A dan komponen B disatukan itu bottleneck. Nggak juga seperti itu. Kita harus lihat juga workload yang dibutuhkan teman-teman, skenarionya seperti apa ya. Dan kalau ngomongin performa, bang, ini kan Core i3 ya performanya jadi ketahan. Ya sebetulnya kalau kalian mau upgrade lagi untuk CPU-nya ya tentunya pasti bakalan ada kenaikan performa, karena tentunya beda spesifikasinya ya. Core i3 dengan Core i5 dengan Core i7 spesifikasinya beda, pasti akan ada kenaikan FPS juga ya. Jadi bahkan Core i3 ini saya rasa masih sangat sanggup jika misalkan dipasangkan dengan RTX 3070. Saya jadi penasaran deh, kira-kira kalau Core i3 ini kita pasangkan VGA yang lebih tinggi dari RTX 3060 seperti apa ya? Kalau kalian penasaran juga, tulis deh di kolom komentar, mungkin nanti coba saya tes juga ya. Oke, jadi mungkin itu gambaran aja ya untuk pengetesan dari GPU ini, Yeston RTX 3060 ini. Adem banget ya, pendinginan untuk GPU-nya sekelas RTX 3060 hanya stabil di sekitaran 73 derajat Celcius. Saya cukup mengapresiasi sekali untuk Yeston ini, heatsinknya bagus, pendinginannya bagus,
tentunya GPU-nya juga bagus ya, karakternya bagus, RGB-nya juga bagus ya. Dan juga untuk CPU cooler tadi, Side Mugen 5 ini juga sangat baik ya, nggak pernah lebih dari 60 derajat Celcius untuk pendinginan dari Core i3 ini. Ya memang ini adalah prosesor low end gitu kan, bisa dikatakan entry level dengan TDP-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi dia berhasil tidak lebih dari 60 derajat untuk pendinginannya. Jadi nice lah ya. Oke, mungkin itu saja video dari GTEK ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi cari referensi, yang pengen juga upgrade GPU-nya ke RTX 3060 ini, atau misalkan menggunakan memori-memori DDR5 ini juga sedikit banyak ya berpengaruh juga terhadap performa. Tentukan juga platform apa yang kalian gunakan ya, jangan sampai salah pasang, jangan sampai salah beli motherboard DDR5 dipasang memori DDR4 atau sebaliknya, motherboard DDR4 dipasang DDR5 memorinya, itu nggak bisa. Jadi buat kalian juga yang ingin dibantu rakit PC, takut salah ya merakit PC, kalian bisa juga dibantu di GTEK ID. Kalau misalkan kami ada kesempatan, kalian bisa DM ataupun kalian bisa WhatsApp, nanti linknya saya coba simpan di bawah ya. Dan mungkin itu saja, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tekan tombol like-nya buat kalian yang suka dengan video ini, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari channel GTEK ID. Saya Angga pamit undur diri, dan salam GTEK ID and see you.